Salam sejahtera bagi para pemirsa sekalian. Kita bertemu kembali di dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Setelah belajar bagaimana berinvestasi di surga, sekarang kita difokuskan kembali kepada apa yang bisa kita lakukan di dunia. Di pelajaran ke-7 kita diarahkan kepada perhatian kita untuk yang paling hina ini. Di dalam pelajaran ini kita akan melihat beberapa orang kaya dan juga beberapa orang miskin. Bagaimana kontras mereka dan apa tanggung jawab kita dalam pengelolaan keuangan yang Tuhan telah berkati bagi kita. Untuk membahas pelajaran ini, kita akan berdiskusi bersama Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Samuel Pardede, Direktur Komunikasi Sumatera Kawasan Selatan. Shalom Bapak Pendeta sekalian, selamat datang kembali. Shalom. Shalom. Sudah lama tidak bertemu dengan Pendeta Samuel Pardede. Selamat tahun baru, Pendeta. Semoga baik-baik kabarnya. Amin. Dan di awal ini saya akan membacakan beberapa salam dari para pemirsa. Ada dua yang akan saya arahkan kepada Pendeta Samuel Pardede dari Bapak Father Sianturi, Jemaat Sungai Akar di Riau. Beliau mengatakan, saya juga mendapat pemahaman yang benar akan pelajaran firman Tuhan. Dan dari Ibu Sonce Lomban di Tondano, Sulawesi Utara, beliau mengatakan, saya sangat terberkati akan diskusi pelajaran Sekolah Sabat malam ini. Ada tanggapan dari Pendeta mengenai pemirsa yang berada dari ujung ke ujung Indonesia, tapi sama-sama terberkati melalui program ini. Iya, puji Tuhan ya, Bapak Sianturi dari Sungai Akar. Kita bertetangga sebenarnya ya. Saya di Sumatera Selatan ya, Jambi, Sungai Akar itu ya dekat lah sebenarnya. Ya, salam terima kasih atas tanggapannya, atas perhatiannya untuk pelajaran Sekolah Sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta, senang sekali bertemu dengan Pendeta kembali. Dan Pendeta Sony ada banyak komen terutama dari Sabah Malaysia dan ada dari akun Tulun Dusun Official Channel di Belut. Katakan terima kasih perbincangan Sekolah Sabat ini sangat mudah dipahami. Dan yang kedua dari Lea Lawas di Pekan Keningau Sabah mengatakan saya sering mengikuti channel ini sangat membantu memahami pelajaran Sekolah Sabat setiap hari. Pendeta pernah ke Sabah atau ada tanggapan tersendiri dari para umat Tuhan di Sabah? Silakan. Pernah satu kali, ya itu udah lama itu. Dan terima kasih kepada saudara-saudara semua di Sabah dan juga di tempat lain. Satu hal yang kita perlu kedepankan bahwa kita semua sama-sama menunggu kedatangan Yesus. Itu sebabnya mari kita isi hari-hari kita dengan banyak belajar firman-Nya dan saya percaya karena fokus kita ke depan, maka kita pun akan selalu memprioritaskan Dia melalui Alkitab, pelajaran Sekolah Sabat dan juga konten-konten lainnya. Salam dari kami dari Jakarta. Amin. Salam semangat untuk kita dimanapun Anda berada sekalian. Sebelum Pendeta Samuel Pardede akan membuka kita dalam doa, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ke-7 dengan judul yang paling hina ini. Terdapat di dalam Matius 25 ayat 34. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Silakan Pendeta Pardede. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kembali Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar bersama melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami rindu kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga semakin kami mendalami firman-Mu, semakin kami dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Engkau berkati semua pemirsa yang mengikuti diskusi Sekolah Sabat ini. Ampuni kami ya Bapa dari segala dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berdiskusi, para pemirsa yang telah memiliki bukunya boleh digunakan sekalian dan juga yang mengakses melalui online juga silahkan cari Sekolah Sabat. Pasti akan muncul pelajarannya dari hari ke hari. Kita akan masuk langsung ke hari Minggu. Di hari Minggu judul pelajarannya adalah Hidup dan Pelayanan Yesus. Yesus datang ke dunia untuk melakukan satu misi yang spesifik dan misi tersebut sudah dinubuatkan malah ya dari Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Boleh Pendeta Pardede bantu kita bawa ke nubuatan tersebut dan bagaimana itu digenapi pada kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita membaca ya kitab Yesaya 61 ini ya, 1 dan 2 ya, nubuatan tentang Mesias. Ya. Sungguh luar biasa sebenarnya. Sebenarnya kalau seandainya pada saat itu ya umat-umat Tuhan khususnya orang Israel pada zaman itu mencermati nubuatan ini, justru sebenarnya
ketika Yesus berada di dunia ini, dia menggenapi persis seperti apa yang nubuatan katakan. Ya, dia datang untuk membebaskan orang-orang tahanan, lalu kemudian melepaskan orang dari kuasa kegelapan, ya. Kemudian dia mengunjungi orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya makna nubuatan yang dimaksudkan, bukan seperti yang diharapkan oleh orang Israel pada saat itu. Mereka dibebaskan dari apa? Kekuasaan penjajah Roma pada saat itu. Sebenarnya Allah melakukan lebih daripada apa yang mereka harapkan sebenarnya. Karena memang persoalan kita terbesar adalah masalah dosa, kan. Nah, Yesus datang untuk menyelesaikan itu sebenarnya, ya. Jadi nubuatan itu digenapi persis, ya. Ketika Yesus datang ke dunia, dia lakukan, ya, apa yang telah dinubuatkan dalam firman Tuhan tersebut. Ya, saya rasa itu Kak Evi. Iya, terima kasih pendeta. Jadi kita kembali lagi diingatkan mengapa penting membahas tentang penata layanan di saat ini gitu ya. Karena Yesus sendiri datang untuk menggenapi penata layanan yang sedang kita pelajari saat ini. Kalau pemirsa bertanya siapakah yang tergolong orang-orang yang paling hina ini yang Yesus datang untuk melayani, itu bisa dilanjutkan di diskusi UKSS masing-masing. Pelajaran kita mengatakan bahwa orang yang hina ini adalah termasuk orang miskin, yatim, janda, dan juga orang-orang yang ada di dalam margin sosial gitu ya, yang mereka menderita kekurangan ekonomi, putus asa, keterbatasan secara fisik, dan juga lain-lain. Ini yang akan menjadi konteks kita. Ada satu pernyataan menarik Pendeta Sony Situmorang di paragraf ketiga, ada sepertinya kontroversial. Yesus datang untuk melayani orang-orang miskin, tapi ada juga kepercayaan bahwa orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang dikutuk Allah gitu. Jadi kenapa orang yang dikutuk kok Tuhan juga yang nanti datang untuk menyelamatkan gitu ya. Ini di paragraf 3 kalau boleh saya baca dikatakan, secara umum dianggap bahwa kemiskinan adalah kutukan Allah dan kondisi mereka yang malang itu haruslah karena kesalahan mereka sendiri. Jadi biarlah bertobat dari kondisi mereka yang malang itu. Silakan pendeta tanggapi. Dalam adat istiadat Yahudi, bahkan juga dalam hukum upacara, hukum sipil dari Yahudi atau bangsa Israel, memang ada persepsi atau anggapan itu. Tapi ingat, penulis pelajaran mengatakan itu anggapan. Artinya perspektif atau sudut pandang dari sekelompok golongan yang mengatakan bahwa orang miskin itu orang yang dikutuk. Dan benar, itulah pandangan mereka. Namun kalau kita aplikasikan kepada saat ini, maka hal tersebut tidak selalu benar, karena miskin dalam konteks sekarang bukan berarti hanya miskin harta. Walaupun dalam Alkitab ini dikatakan menyinggung hal tersebut. Satu hal yang pasti, Yesus datang buat kita semua. Itu sebabnya kalau kita mau coba mengaplikasi IV Pastor Sep, kenapa Yesus lahir di kandang domba, tidak di istana raja? Bisa aja. Kalau saya melihat karena dia ingin merangkul dari orang yang paling miskin sekalipun, yang paling susah sekalipun, yang paling hina sekalipun, sampai yang paling kaya. Itu sebabnya kalau dalam bahasa Inggris dikatakan humility, kerendahan hati, ya, atau dalam bahasa lain humbleness, ya, humility, kesederhanaan, kerendahan hati, itu yang Yesus miliki untuk menjangkau semua. Jadi para pemirsa, saya katakan lagi itu hanya anggapan dari orang Yahudi. Namun yang pasti, ketika kita belajar firman Tuhan dan berfokus kepadanya, maka kekayaan rohani akan menjadi bagian kita. Dan biasanya orang yang kaya rohani akan kaya secara jasmani dan materi. Kenapa? Karena berapapun yang Tuhan berikan kepada mereka, itu disyukurinya. Dan ukuran kekayaan bukan how much money do we earn, berapa banyak yang kita hasilkan, tapi bagaimana kita mensyukuri berkat tersebut bagi keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih pendeta sudah menjernihkan anggapan-anggapan yang membudaya gitu ya, yang sudah menjadi tradisi tapi sudah mungkin tidak 100% benar menurut Alkitab. Silakan dilanjutkan di diskusi UKSS masing-masing para pemirsa untuk melanjutkan setelah belajar bagaimana fokus pelayanan Yesus adalah untuk orang-orang yang paling hina ini, bagaimana aplikasinya topik mengenai penata layanan lebih signifikan lagi di dalam zaman ini. Kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul Ketetapan Tuhan untuk Orang Miskin. Ada satu pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Pak Pendeta Pardede dan juga Pendeta Sony. Jadi pertanyaan sama kali ini, itu ada di bagian bawah. Ini juga ada kepercayaan sosialisme Darwin yang mengatakan bahwa
ngapain kita membantu orang miskin? Mereka kan akan selalu ada dan akan selalu banyak gitu ya sepanjang zaman. Malah nanti kita yang rugi karena mereka nggak akan habis-habisnya. Bagaimana bangsa Israel, Pendeta Pardede, membantu malah ya orang miskin supaya mungkin akan tambah turun gitu nilai kemiskinan seperti yang sedang dikerjakan oleh bangsa Indonesia, atau apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka untuk menangani kemiskinan ini? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau kita lihat ini apa yang dilakukan oleh umat-umat Allah ya, oleh orang Israel pada zaman itu, seandainya ini bisa kita hidupkan pada zaman sekarang ya, saya rasa sebenarnya semua orang ya, termasuk orang-orang miskin akan terpenuhi semua kebutuhan hidup. Bayangkan ya, di dalam pada zaman itu Allah memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang miskin menikmati hasil dari tanah kita, ya, hasil dari tanah kita. Boleh dibayangkan ya, 6 tahun lamanya boleh dikelola ya dengan baik, tapi pada tahun ke-7 yaitu buat orang miskin. Lalu kemudian kalau kita panen jangan dihabiskan semuanya, sisakan ya untuk orang-orang orang-orang yang membutuhkan. Jadi artinya bagi semua orang ada makanan, maksudnya bagi semua orang ada makanan ya. Dan ini bisa kita hidupkan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita bisa sisihkan dari apa yang kita miliki sehingga orang lain bisa menikmati dari apa yang kita miliki. Jangan sampai ada di sekitar kita yang kelaparan padahal kita berlimpah-limpah dengan makanan. Kenapa? Karena ketika kita menyisihkan bukan mengurangi apa yang kita punya, sebenarnya tidak. Kita kan sudah memiliki banyak. Cuman ya kita sisihkan untuk mereka yang membutuhkan. Jadi ini dilakukan oleh orang Israel. Saya rasa sebenarnya prinsipnya ini sampai saat ini harus tetap sama sebenarnya. Ya, ya karena Allah yang memerintahkannya. Ya, saya rasa mungkin begitu Kak Abi. Iya, benar sekali Pendeta. Di dalam penuntun guru juga dikatakan, selain kita mengatur persembahan dan persepuluhan, kita juga sisihkan uang untuk kebutuhan kita pribadi, dan yang ketiga ada dana untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, mungkin itu karena sekarang kita tidak punya ladang gitu kan ya. Jadi dalam budget di bank ataupun di dalam saku kita boleh sisihkan untuk dana orang-orang yang membutuhkan. Baik sekali, sangat aplikatif. Pendeta Pardede tadi sudah singgung. Silakan Pendeta Sony Situmorang tambahkan, karena ini juga menyangkut pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Jadi kalau orang miskin akan selalu ada, tidak akan bertambah kurang, malah katanya di akhir zaman akan lebih banyak gitu ya. Apakah kita bisa untuk membantu atau tidak perlulah gitu, karena nggak akan ada solusinya? Silakan Pendeta. Baik, bila mana kita melihat kutipan tadi, ya saya juga berpikir begini, kenapa sampai pemikiran itu ada? Namun yang pasti ketika ayat hafalan mengatakan, barang saya melakukan yang paling hina ini, ya kan, paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Ada seorang teman mengatakan begini, teman saya pendeta mengatakan begini, ketika kita tolong salah seorang teman, yang dia sudah tamat S1, S2, tapi oleh karena satu hal, kehidupannya tidak berjalan lancar. Dia katakan begini sama saya, ngapain kita harus bantu mereka? Masa kan sudah S1, S2 tidak bisa cari makan sendiri. Nah, saya melihat tulisan Darwin ini mirip dengan statement teman saya itu. Namun satu hal yang pasti, kata miskin di sini yang di pandangan masyarakat sosial mengajak berarah kepada harta, memang adalah pribadi yang harus ditolong. Mungkin Ivy bisa baca paragraf kedua bagian B, berilah sampai paragraf ketiga saja. Silakan. Ya. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang berkekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Ayat ini menunjukkan keterlibatan kita dalam cara-cara yang lebih dari sekedar menyediakan makanan. Paragraf 3. Kemudian ada janji-janji bagi mereka yang menolong orang yang berkekurangan. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Amsal 28 ayat 27. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Amsal 29 ayat 14. Dan Raja Daud mencatat, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Makanya hal ini selalu menjadi prioritas bagi orang Israel kuno, meskipun terkadang itu telah hilang dari pandangan. Kenapa Yesus mau kita menolong orang lemah? Karena semua yang dibaca tadi akan menjadi bagian kita. Perhatikan, orang yang suka bantu orang miskin, hidupnya tidak pernah sengsara. Orang yang membantu orang kekurangan, perhatikan dalam kehidupan kita.
maka berkat Tuhan yang limpah akan terus diberikan kepadanya. Itu dari saya. Amin. Jadi tantangan kepada kita untuk membuktikan kebenaran Tuhan, apakah sama seperti teori sosialisme Darwin, atau Tuhan memiliki teori sendiri gitu ya, yang akan kita alami berkatnya kalau kita menjalaninya. Silakan pemirsa dilanjutkan di diskusi UKSS masing-masing, kesempatan seperti apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga bantuan seperti apa, apakah makanan atau lebih dari makanan. Kita lanjut lagi ke hari Selasa dengan judul Orang Muda yang Kaya. Nah, ini topik hari Selasa, Rabu, dan Kamis, kita akan melihat orang-orang kaya. Orang-orang yang statusnya berbeda dari orang-orang yang hina itu. Nah, apa yang menjadi ajakan Allah, Pendeta Pardede, kepada orang muda yang kaya ini yang dengan berat hati gitu ya, dia harus tolak. Padahal ada maksud tertentu, Tuhan mengajak dia untuk mengikuti misinya di dunia ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih ya. Jadi sama seperti yang di awal, ketika seperti yang dikatakan oleh Ivy ya, akan selalu ada orang-orang kaya dan orang-orang miskin pada saat ini ya. Itu akan selalu berdampingan. Nah, justru sebenarnya ya, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sebenarnya kita harus bersyukur karena Allah memberkati kita, karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mengumpulkan kekayaan. Jangan lupa, Allah yang memberikannya kepada kita. Kita hanya penata layan sebenarnya. Semakin banyak dipercayakan kepada kita, artinya harusnya semakin banyak yang harus kita berikan kepada orang lain. Jadi sebenarnya Allah mau mengajak sebenarnya orang muda ini supaya fokus kepada Allah yang memberikan harta kepadanya, bukan kepada hartanya. Itu sebenarnya. Jadi dia karena banyak harta yang dimiliki secara rendah sadar, dia sudah jadikan hartanya itu jadi ilahnya. Padahal Allah sebenarnya memberikan harta itu kepadanya. Jadi Allah mau mengajak dia supaya mengembalikan uh, uh, pola pikirnya untuk menjadikan Allah yang menjadi Allahnya, bukan hartanya. Karena harta itu adalah pemberian Allah kepadanya. Ya, itu sebenarnya ya, supaya dia tidak menjadikan hartanya sebagai ilahnya. Itu sebenarnya ajakan Allah kepada orang muda yang kaya ini. Saya rasa begitu Kak Ivy. Ya, sudah jelas sekali. Pertanyaan nomor 2 di hari Jumat, Pendeta Sony Situmorang, kita diajak untuk berpikir apa bahayanya untuk percaya pada kekayaan seseorang sebagai lawan dari Tuhan yang hidup. Padahal kita tahu uang tidak dapat membeli kedamaian dan kebahagiaan, tapi tetap saja kita nomor satukan. Silakan Pendeta. Baik, manusiawi ketika orang mendahulukan harta dibandingkan semuanya. Karena banyak pendapat mengatakan harta akan membuat satu komunitas, satu keluarga akan tenang. Namun ingat, benar yang Afi katakan, uang tidak dapat membeli kedamaian dan kebahagiaan. Dan sudah disinggung sedikit oleh Pendeta Samuel bahwa orang muda kaya ini mempunyai karakter seperti itu. Contoh, kalau para pemirsa perhatikan paragraf pertama, maka tujuan orang muda ini belajar kehidupan yang kekal. Hanya masalah dia adalah dia masih bergantung kepada kehidupan yang tidak kekal, yaitu kepada harta duniawi yang sementara. Saya mau katakan semua ini titipan. Kita adalah penata layan. Jadi berapun banyak harta Anda, tanah Anda, kelapa sawit Anda. Saya punya seorang teman pendeta, dia punya banyak kelapa sawit. Saya katakan pada waktu Yesus datang nanti, itu semua akan apa? Tidak berguna. Tapi ketika kita fokus kepada kehidupan yang kekal, maka yang tidak kekal tersebut akan bisa kita kesampingkan. Nah, pertanyaan tadi dikatakan, apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada yang bertanya begini tambahan Ivy. Apakah Yesus mau harta kita? Ingat saudara-saudara, Allah lah yang memiliki segala tanah, laut, dan seluruh isi dunia ini. Yesus tidak pernah meminta harta Anda. Tapi yang dia minta lah Pak, komitmen dan kesungguh-sungguhan kita. Mungkin Ivy bisa baca bagaimana orang kaya ini akhirnya sedih. Itu paragraf kedua dan paragraf ketiga sampai paragraf ketiga seluruhnya. Oke. Kitab suci mengatakan bahwa dia pergi dan begitu sedih oleh karena ia sangat kaya, yang membuktikan berapa besar ia menyembah uangnya. Kepadanya telah ditawarkan kehidupan kekal dan satu tempat dalam lingkaran dalam Yesus. Mari, ikutlah aku. Kata-kata yang sama yang Yesus gunakan ketika memanggil 12 murid. Tetapi kita tidak pernah mendengar tentang orang muda itu lagi. Dia menukarkan kekekalan dengan harta duniawinya. Ini saran tadi, kekekalan ditukar dengan harta duniawi yang tidak kekal. Dan satu kalimat terakhir, Ivy baca paragraf 2, Ivy. Yesus tidak meminta kita semua untuk menjual apa yang kita miliki dan memberikan uang itu kepada orang miskin. Tetapi bagi orang muda ini, harta pastilah telah menjadi ilah. Dan meskipun jawaban Yesus mungkin kelihatan berat, dia tahu bahwa inilah harapan satu-satunya orang itu untuk selamat.
Saya, saudara, kita semua kadang-kadang menggantikan Allah itu dengan ilah. Yang harusnya pakai awalan A, kita rubah menjadi awalan I. Apa itu? Bukan hanya harta, hobi, kesenangan, hal-hal yang membuat Anda jauh dari Tuhan. Untuk itu, saya mau katakan, Andalah orang-orang muda yang kaya tersebut. Kenapa saya katakan kaya? Tuhan berikan semuanya kepada kita. Namun, dalam terminologi apresiasi, itu perlu kita lakukan. Dan intinya, benar, Ivy, uang tidak dapat membeli kedamaian kebahagiaan. Tapi kedamaian kebahagiaan ini akan menjadi milik kita ketika kita dekat dengan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ini mengingatkan kita kepada pelajaran sekolah sahabat minggu lalu sebenarnya, menyimpan harta di surga. Karena pertanyaan di bawah hari Selasa dikatakan, apakah artinya kehilangan hidup Anda demi Injil? Semoga itu bisa menjadi perenungan bagi kita sekalian. Lanjut, dari orang muda yang kaya, di hari Rabu kita diperkenalkan dengan Zakheus, seorang sosok yang kaya juga. Dan sekarang kita akan melihat Pendeta Pardede di Lukas 19 ayat 1-10, apa bedanya kira-kira orang muda yang kaya dengan Zakheus ini? Sama-sama kaya, tapi sepertinya keputusan di akhir mereka berbeda. Silakan Pendeta Pardede. Terima kasih ya. Sama-sama kaya mereka, sama-sama kaya, tetapi dia punya pandangan terhadap harta itu berbeda. Kalau tadi orang muda tadi menjadikan hartanya ilah, ya. Tapi berbeda dengan Zakheus. Jadi kalau kita lihat kehidupan Zakheus ini kan kaya, dia punya segalanya. Artinya dia sudah merasakan apa yang harta dapat lakukan buatnya, ya. Dia sudah rasakan fasilitas oleh karena kekayaannya, penghormatan boleh saja mungkin oleh karena kekayaannya. Tapi ternyata semuanya itu tidak bisa memberikan aman damai dalam kehidupannya, ya. Itu makanya dia uh, mempunyai kerinduan yang sangat dalam untuk dapat bertemu dengan Yesus, di mana kedamaian, keamanan, kenyamanan yang tidak dia dapatkan daripada apa? Harta miliknya. Itu makanya ketika dia mau bertemu dengan Yesus, dia rela katakan, kubagikan semua sama setengah saya kasih sama orang miskin, karena dia tahu itu nggak memberikan apa yang dia butuhkan, yang dia inginkan sepenuhnya dari hartanya. Yang dia butuhkan adalah Yesus. Makanya dia rela kehilangan itu semuanya demi Yesus. Ya, yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah kadang-kadang justru kita rela apa kehilangan Yesus demi demi yang lain ya. Jadi ini jadi baik gitu. Makanya pelajaran tadi yang dikatakan oleh Ivy tadi, buat apa kita memiliki segalanya kalau kita harus kehilangan nyawanya, nyawa kita? Karena memang kalau ditanya kepada kita secara pribadi, kenapa kita mencari harta, kenapa kita membutuhkan atau mencari sesuatu yang menyenangkan dalam hal dunia ini? Sebenarnya adalah untuk kehidupan yang sementara ya, yang kita harapkan bisa beri kenyamanan kepada kita, tapi ternyata tidak. Ya banyak kok kita lihat ya, banyak kita lihat di berita-berita orang-orang berduit, orang-orang kaya, ya nggak bahagia hidupnya, bahkan ya seperti pepatah yang sudah biasa lah katakan, uang bisa membeli tempat tidur yang apa, yang luar biasa, tapi tidak bisa memberikan tidur yang nyenyak, ya kan begitu. Ada banyak yang mungkin kita sudah sering dengar itu. Nah ini yang dirasakan oleh Zakheus. Itu makanya dia tahu bahwa kebutuhan utamanya adalah siapa? Yesus. Makanya dia lakukan semuanya, ya. Dia lakukan, dia tinggalkan semuanya hanya untuk apa? Untuk Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Situmorang tadi, untuk hidup yang kekal, ya. Itu dia. Karena dia tahu sekarang ini kan untuk sementara, itu barang fana. Semua yang ada di dunia ini barang fana. Tapi kita harus rela meninggalkan barang fana itu sebenarnya untuk yang kekal. Ya. Jadi saya rasa itu ya, Kak Ivy, ya, Iya. yang dilakukan oleh Zakheus. Menarik sekali ya Pendeta kalau kita pelajari tokoh Zakheus ini. Dan ada satu hal yang saya perhatikan menarik juga Pendeta Sony Situmorang. Kalau orang muda yang kaya, Tuhan minta semuanya. Tapi untuk Zakheus, dia memberikan setengahnya. Kayak ada perbedaan jumlah, tapi apa yang bisa kita pelajari dari dua tokoh ini ya? Nah, dua tokoh ini mempunyai satu perbedaan, walaupun memiliki banyak persamaan. Perbedaannya, ketika dalam kisah orang kaya ini, maka Tuhan yang meminta. Tuhan yang meminta ya, itu inisiatif dari Yesus. Karena melihat kesungguh-sungguhan dari orang muda kaya ini. Kalau para pemirsa baca Alkitab, maka dikatakan pertama-tama Yesus mengatakan turutilah hukum, apa yang hukum Allah. Lalu orang muda katakan apa? Semua sudah saya lakukan dari kecil. Nah, ini bahaya. Hati-hati. Ini bingung saya, saudara. Artinya kita lebih cenderung ke legalisme, liturgis atau apa? Ritual. Ya, ini ritual. Gereja Sabat, Rabu malam, kasih persembahan, berikan persepuluhan. Tapi yang Tuhan minta lebih dari itu. Artinya ketika Yesus melihat hal tersebut, dia katakan saya mau semua hartamu untuk menguji.
apakah dia menyerahkan hatinya bagi Yesus. Tapi Sakeus yang punya raport merah, saya katakan raport merah di sini karena dialah orang yang paling dibenci di komunitas tersebut karena dia yang menagih pajak, mengambil 2 kali lipat. Tapi ketika dia bertobat, apa yang dia lakukan? Saya akan memberikan setengah dari harta saya kepada siapa? Ingat pelajaran minggu ini? Kepada orang-orang miskin. Dengan kata lain, kepada orang miskin setengah, setengah lain kita tidak tahu. Dan itu di Alkitab. Artinya, kalau dikatakan setengah itu bagaimana, Ivy? Pastor Sep, kalau setengah, mungkin kalau orang muda bilang setengah hatiku ini milikmu. Kan contoh. Contoh Ya. orang muda ya, setengah hati ini milikmu. Namun di dalam konteks ini, lihat apa yang Sakyus katakan. Untuk lebih lengkap, mungkin Afi bisa membaca paragraf 1, 2, 3, 4. Ya. Perhatikan bahwa Sakeus berkata bahwa dia akan memberikan setengah dari milikku kepada orang miskin. Yesus menerima sikap ini sebagai ekspresi dari pengalaman pertobatan sejati. Dia tidak mengatakan kepadanya, maaf Zak, tetapi sama seperti orang muda yang kaya, seluruhnya atau tidak sama sekali. Setengah tidak akan cukup. Mengapa? Kemungkinan besar karena walaupun Sakeus pasti menyukai kekayaannya, itu bukanlah ilah baginya, tetapi bagi orang muda yang kaya, hal itu menjadi ilah. Jadi Oke, meskipun, ya, cukup itu aja. ya, Kenapa? Perhatikan kata ilah dan Allah. Jadi itu bedanya. Bagi Sakyus itu bukan ilah. Jadi gini, jangan kita berpikir ilah itu sesuatu yang kita sembah secara ritual ya. Tapi ilah itu adalah apa saja yang mengganggu fokus Anda yang harusnya kepada Tuhan, tapi kepada benda, subjek, atau objek tersebut. Itu sebabnya Sakyus mengatakan setengah saya berikan. Karena itu merupakan atribut baginya. Dan yang merupakan apa? Apa yang saya katakan? Yang dipercayakan Tuhan baginya. Seperti kita masing-masing. Tapi tidak mengganggu fokusnya kepada Tuhan. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. terima kasih Pendeta. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menolong orang yang hina ini, kita bisa berpartisipasi terlepas dari jumlah gitu ya. Karena yang Tuhan lihat adalah penyerahan hati sebenarnya. Mau setengah, mau seperempat, tapi kalau rela dan kita masih juga bisa memberikan yang lebih dari yang sisa, berarti uang bukanlah ilah kita. Kita akan lanjut, Pendeta Pardede, hari Kamis kita ke Ayub. Ini berbeda lagi, Ayub dari Zakeus dan juga orang muda kaya. Karena dia bukan hanya memberi, tapi ada sesuatu yang spesial nih. Silakan Pendeta Pardede. Jadi saya juga senang sekali dengan Ayub ini. Satu Ya. hal ya yang menarik sini. Jadi saya lihat keadaan Ayub tidak mempengaruhi iman kepercayaan kepada Tuhan. Artinya kepada saat dia punya harta, dikatakan dia adalah orang yang setia dan jujur. Ketika dia kehilangan semuanya pun, dia tetap setia dan jujur. Jadi artinya jumlah harta yang dia miliki tidak mempengaruhi karakternya. Sering sekali kan kita kan sebagai umat manusia ini yang kita miliki mempengaruhi karakter kita. Sampai ada pepatah bilang begini, waduh sekarang dia sepertinya jalan sudah lihat ke atas ya. Gak bisa lagi lihat ke bawah. Mentang-mentang sudah sukses begitu ya. Sering sekali memang keadaan mempengaruhi kita. Mempengaruhi karakter kita. Tetapi lihat ini Ayub. Mau dia kaya, mau dia miskin, Alkitab katakan tidak ada orang sesaleh dan sejujur Ayub ini. Ya, luar biasa. Dan memang kalau kita lihat ya dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, Ayub ini kesalahan yang dimaksud adalah karena dia tahu kan bahwa segalanya itu milik Tuhan. Dia itu kan hanya pengelola. Itu makanya ketika dia punya sesuatu, dia nggak tunggu-tunggu orang minta baru dia kasih, enggak. Karena memang memberi itu sudah menjadi karakternya, mau diminta, mau tidak, bahkan dia mengambil inisiatif, ya proaktif untuk membantu orang-orang sekitarnya. Itu makanya, ya kalau kita lihat kehidupan Ayub ini adalah kehidupan yang boleh saya katakan seharusnya yang harus kita hidupkan pada zaman ini. Kadang-kadang kan kita ini kan tunggu datang orang minta tolong sama kita baru kita minta, ya. Bahkan kita bilang dia nggak datang sih. Padahal lihat ini Ayub, dia yang proaktif memberikan apa yang dia miliki untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, ini saya rasa mungkin Kak Evi sehubungan dengan Ayub. Iya, ini level yang berbeda lagi, Pendeta Sony Situmorang dari Ayub tentang penata layanan. Pendeta ada yang mau ditambahkan, silakan. Pekan lalu kita mengadakan Week of Prayer di Pematang Siantar bersama Pastor Mamerto Ginggi. Lalu ketika Pastor Mamerto Ginggi menceritakan sahabatnya yang harus kehilangan anaknya, walaupun dia seorang konglomerat di Manila, lalu tiba-tiba ada satu keluarga di sana, saya tidak sebut nama, mengatakan tolong doakan
anak kami menderita satu penyakit. Lalu ayah ini mengatakan kepada kami, benar yang dikhotbahkan tadi katanya. Ketika orang yang paling kita sayangi menderita penyakit, maka tidak ada gunanya lagi harta atau apapun yang kita miliki. Bahkan temannya sahabat Pastor Gingging itu mengatakan, istrinya marah sekali kepadanya, kau punya banyak harta tapi anakmu tidak bisa keselamatkan. Lalu saya teringat mengenai pelajaran ini, saudara. Ayub ini tadi sebagian diterangkan oleh Pastor Sam. Perhatikan Ayub. Kenapa penulis mengatakan perhatikan Ayub? Ada banyak sisi yang boleh dilihat dari Ayub. Namun satu hal yang pasti, ketika Ayub mengedepankan Tuhan, ketika Ayub bergantung kepada Tuhan, maka menolong orang miskin, orang susah, dan lain-lainnya akan menjadi apa? Menjadi prioritas utamanya. Bahkan yang paling luar biasa, Ellen White juga menyarankan agar kita boleh melihat Ayub dan juga apa? Penderitaannya. Coba kita bayangkan para pemirsa, semuanya hilang. Bahkan sahabatnya pun hilang. Tapi dia mengatakan, masakan aku hanya bisa menerima, tapi aku tidak bisa apa? Kehilangan. Karena Tuhan yang apa? Memberi, Tuhan juga yang mengambil. Nah, untuk itu apa kita lakukan? Tadi Pastor Sam mengatakan, ya kita jadikan sebagai karakter benar. Ketika itu ketika kata karakter kita gunakan, maka itu bukan lagi satu elemen dalam tubuh kita, tapi apa? Keseluruhan sifat dan tabiat kita. Oke? Itu sebabnya Ivy mungkin bacakan paragraf terakhir, Ellen menyarankan. Jangan menunggu mereka untuk menarik perhatianmu terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka. Bertindaklah seperti Ayub, perkara yang dia tahu tidak dicarinya. Pergilah mencari dan pelajari apa yang dibutuhkan serta bagaimana cara terbaik menyediakannya. Ini adalah level pengaturan keuangan dan penata layanan atas sumber daya Allah yang melebihi praktik banyak anak-anak Tuhan sekarang ini. Saya mau katakan para pemirsa, di jemaat Tuhan telah assign atau tempatkan Anda untuk menjadi Ayub-Ayub modern. Jangan tunggu sampai orang meminta, tapi ketika Anda melihat, Anda merasakan berempati pada mereka di jemaat yang boleh jadi kekurangan ketika Anda melihat secara tampilan luar. Tugas jemaat adalah apa? Menolong mereka. Karena gereja, ingat, gereja bukanlah tempat orang-orang yang sempurna. Tapi Tuhan katakan, aku datang ke dunia bukan untuk orang yang sehat, atau untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Dan gereja pun demikian. Hindari, apa kita katakannya, hindari menganggap atau berpersepsi negatif terhadap tampilan orang dari luar. Tapi ketika Anda melihat ada kebutuhan di sana, ingat Tuhan telah tempatkan Anda di sana, tolong mereka. Dan biarlah semua anggota majelis jemaat, anggota jemaat lebih memprioritaskan orang-orang miskin daripada memperbanyak kas jemaat. Kenapa? Ingat, pekan ini, kuartal ini kita belajar mengenai penata layanan. Anda adalah manajer-manajer dari harta perbendaharaan Tuhan. Demikian dari saya. Amin. Sebagai kesimpulan, pendeta, kita sudah berada di akhir dari diskusi kita. Saya akan arahkan ke pernyataan terakhir di Sabat Petang. Dikatakan, bagi pengelola bisnis Allah, menolong orang miskin itu bukan sekadar pilihan. Itu mengikuti teladan Yesus dan menuruti perintah-perintahnya. Mungkin banyak orang yang beranggapan nantilah kalau ada uang sisa gitu ya, saya akan menolong orang yang membutuhkan. Tapi kalau kita pelajari dari pelayanan Yesus, apakah menolong orang miskin itu sebuah pilihan? Gitu ya. Saya boleh arahkan pertama Pendeta Solin Situmorang terlebih dahulu untuk kesimpulannya, lalu Pendeta Pardede. Silakan Pendeta Situmorang. Ketika kita fokus ke kata pilihan, memang hidup adalah pilihan. Tuhan kasih kemampuan atau akal budi hikmat untuk memilih mana yang baik dan benar. Tapi apakah menolong orang miskin merupakan pilihan? It depends katanya. Ketika Anda memprioritaskan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama dalam hidup Anda, dan Anda mengaku sebagai penata layan yang setia, maka menolong orang miskin bukanlah pilihan, tapi itu merupakan prioritas. Kenapa? Pelajaran pekan ini mengatakan, dan Yesus juga mengatakan, ketika engkau melayani orang-orang yang paling hina ini, maka engkau telah melakukannya untuk siapa? Untuk aku. Jadi bagi saya pribadi itu bukan pilihan, tapi itu merupakan suatu kewajiban ketika Anda
adalah pengikut Yesus yang setia. Terima kasih. Amin. Pendeta Pardede silakan tambahkan. Ya, mungkin ada sedikit lagi yang mau saya sampaikan ke AFI. Ya. Tentu kita percaya bahwa orang-orang hina dalam arti orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan ini pasti juga mereka berdoa dong minta kepada Tuhan, minta makanan ya, minta supaya Tuhan cukupkan dalam kebutuhan hidupnya. Dia berdoa. Lalu ketika kita melihat orang itu, saudara-saudara tahu enggak? Boleh saja sebenarnya Allah sedang suruh dia datang kepada kita. Kita adalah jawaban doanya. Jadi ketika kita lihat, lalu kemudian kita tidak berbuat apa-apa, itu sama dengan kita ya tidak memberikan. Makanya Tuhan bilang kan, apa yang kamu lakukan kepada orang ini kamu lakukan untuk aku. Kita tidak berbuat buat Yesus, karena memang sebenarnya Yesus yang sedang suruh mereka untuk datang kepada kita. Artinya kita lihat itu sebenarnya Yesus yang tuntun kita untuk melihat mereka. Jadi kalau kita melihat orang-orang miskin ini sebenarnya itu, makanya seperti pendeta Tony itu, orang itu kewajiban kita. Jadi bukan kebetulan orang itu kita lihat, bukan kebetulan orang itu bertemu dengan kita, karena memang Tuhan. Itu makanya kalau belajar Jumat ya, kalau kita membantu orang-orang hina ini sama seperti apa katanya, membantu menyambut para malaikat-malaikat katanya kan. Yeah. Jadi arti saya percaya kalau ada orang yang datang kepada kita atau ada orang yang kita lihat yang sedang membutuhkan, Tuhan yang sedang tunjukkan kepada kita untuk menolongnya. Ya, saya rasa itu mungkin Kak Evi. Terima kasih. Terima kasih pendeta sudah membawa kita kepada satu gambaran yang besar akan makna dari topik ini ya. Di akhir dari episode ini kita akan menanggapi 2 pertanyaan yang telah masuk dari para pemirsa khusus untuk pelajaran ke-6 yang minggu lalu mengenai menyimpan harta di surga. Dan sepertinya kedua pertanyaan ini diambil dari hari Minggu mengenai karakter Nuh ya yang menyimpan harta di surga. Yang pertama saya arahkan kepada Pendeta Samuel Pardede, pertanyaan dari Bapak Bambang Eko. Sabar seperti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ketika melihat Nuh ya, yang sabar 120 tahun bekerja? Karena saya pribadi banyak masalah yang selalu kami hadapi, jadi harus sabar seperti apa lagi gitu. Silakan Pendeta Pardede tanggapi. Baik. Jadi kalau ditanya sabar sampai batas waktu Tuhan. Itu dia. Kenapa aja 120 tahun? Lama banget ya 120 tahun. Tapi memang karena Tuhan katakan sampai 120 tahun. Ya kan gitu. Kan tuh artinya Tuhan yang tahu. Itu makanya sebenarnya kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya jangan sampai jadi jangan kita buat diri kita yang menjadi standar untuk membuat batas. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh Nuh. Itu makanya serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan dia yang apa? Yang mengatakan enough. Kalau dikatakan teruskan. Ya. Saya rasa itu yang dialami oleh Nuh. Bayangkan 120 tahun itu tidak mudah loh. Ada banyak hal yang mungkin kalau kita lihat ada banyak hal, kendala, mungkin hinaan dan segala sesuatu ya, penderitaan yang harus dialami. Tapi dia tetap bersabar karena dia tahu waktu Tuhan ya yang terbaik. Jadi kita harus menunggu ya, sabar sampai waktu Tuhan. Jadi bukan waktu kita ya. Saya rasa mungkin begitu Kak Evi. Amin, terima kasih sudah menguatkan terutama Bapak Bambang Eko dengan pertanyaannya ya. Berikutnya yang terakhir dari Bapak Daang BKY, saya arahkan kepada Pendeta Sony Situmorang. Ini mengenai Nuh juga, merupakan orang pertama yang menerima kasih karunia karena kita tahu dia mendengar perkataan dan juga arahan Tuhan. Kalau kita relasikan dengan zaman modern ini, sekarang ini, apakah tidak ada pergerakan Roh Kudus dalam hati kita? Gitu ya. Mengapa kita selalu kembali ke manusia lama yang berdosa? Mengapa sepertinya dosa itu tidak pernah hilang dari kita? Silakan Pendeta Sony Situmorang. Baik, manusia lama. Ini saya senang kata manusia lama ini. Tadi saya coba cek manusia lama ini, Anda bisa lihat di Efesus pasal 4 ya, atau Kolose pasal 3:8-9 ya. Nah, manusia lama merupakan sifat karakter kita sebelum kita menerima Kristus. Oke, dan manusia baru adalah ketika kita memantulkan tabiat Kristus. Dan benar pertanyaan ini, kenapa sampai saat ini kita masih berdosa? Mengapa kita kembali lagi ke manusia lama kita yang berdosa? Nah, kalau tadi saya katakan orang miskin adalah keharusan, kewajiban, maka pertanyaan ini adalah pilihan. Anda berdosa atau tidak itu pilihan Anda. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kuasa memilih bagi Anda ya. Dan Tuhan tidak mewariskan dosa. Jadi ada kadang-kala orang mengatakan Tuhan wariskan dosa atau Anda mewariskan dosa. Yang ada adalah ketika Anda lahir, tendency to make a sin atau kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, apakah sekarang tidak bergerakan Roh Kudus dalam hati kita?
Ini merupakan jawaban yang hanya bisa dijawab ketika Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Namun yang pasti, ketika Tuhan mengatakan, ketika aku naik ke sorga, maka aku akan mengirimkan kepada kamu Parakletos, roh penghibur, atau roh kudus itu sendiri. Intinya apa? Once Yesus mengatakan, I will send the Parakletos unto you. Artinya saat ini roh kudus terus bergerak. Hanya masalahnya adalah apakah Anda mendengarkan panggilan roh kudus tersebut atau tidak. Lalu ketika Anda tidak mendengarkan roh kudus, maka pertanyaan berikutnya, kita kembali kepada saya lama yang berdosa, itu menjadi karakter atau sifat kita. Lalu ketika itu terjadi, maka ada anggapan atau persepsi kalimat terakhir. Mengapa dosa itu tidak pernah hilang dari kita? Dosa tidak pernah hilang karena kita tidak mendengarkan suara roh kudus. Walaupun dia sudah mati kayu salib untuk memberikan kasih karunia, selama kita tidak memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, maka pertanyaan ini akan benar-benar terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Daang di Mengkayang mungkin ini, Nuh orang pertama memberi kasih karunia, dan Anda juga orang berikutnya yang telah menerima kasih karunia Allah. Untuk itu, ikutilah perintah Tuhan. Itu dari saya. Amin, tetap semangat gitu ya, karena Roh Kudus ada dan bekerja sampai sekarang ini. Para pemirsa, jika ingin juga berkontribusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, boleh silakan ke YouTube dari UIKB dan juga cari pertanyaan tersebut dan berikan komen di bawah. Semoga bisa menguatkan satu sama lain bagi yang mempelajari diskusi pelajaran Sekolah Sahabat ini. Di akhir kita akan berdoa bagi kita semua. Saya undang Pendeta Sony Situmorang untuk berdoa. Kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih pelajaran yang indah, terima kasih atas diskusi yang baik. Memberkati hambamu, Pendeta Samuel Pardede, demikian juga Ivy dan Daniel Bang Layar. Biarlah berkat Tuhan berlaku bagi kami dan nama Tuhan dimuliakan. Para pemirsa juga Tuhan yang menyaksikan acara ini maupun yang akan menyaksikan. Biarlah berkat Tuhan Engkau berlakukan bagi mereka, bagi keluarga mereka, bagi usaha tangan atau pencarian mereka, dan juga bagi pergumulan pribadi mereka. Jawab Tuhan dan berikan jalan keluar untuk setiap masalah problema yang kami miliki masing-masing. Terima kasih Bapak untuk pencerahan ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Samuel Pardede dan juga Pendeta Sony Situmorang. Tuhan memberkati pelayanan pendeta pada hari ini. Dan para pemirsa, kita diajak untuk menyimpan harta di surga dan juga untuk berbagi dengan orang miskin. Tapi siapa bilang kita tidak bisa berhasil ataupun sukses di dunia ini? Karena perencanaannya akan kita pelajari di pelajaran ke-8 dengan judul Perencanaan untuk Sukses. Sampai bertemu lagi di kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita semua.